Selamat malam semuanya. Kemarin saya mendapatkan satu jawaban dari pertanyaan yang mungkin selama ini dipertanyakan oleh banyak orang. Karena kita itu nggak ngerti kenapa Pak Jokowi tiba-tiba beralih dukungan. Dari yang semula Ganjar banget, tiba-tiba sekarang Prabowo. Ya karena saya pernah dipanggil ke istana dan kemudian Pak Jokowi bilang kita dukung Pak Ganjar gitu kan. Terus kemudian ketika dalam banyak kesempatan Pak Jokowi juga memberikan pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada Pak Ganjar seperti misalkan rambut putih yang bisa belusukan, yang tidak hanya diam di istana. Itu kan mengarah kepada Ganjar dan menolak Prabowo. Karena kalau Prabowo yang jadi jelas dia nggak bisa belusukan karena udah nggak kuat jalan. Gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba kemudian muncul Gibran dan Gibran jadi cawapres? Ini ada apa? Kalau kita ngelihat dari berbagai permasalahan yang coba dimainkan oleh kubu Prabowo gitu ya, atau kubu pendukung Prabowo Gibran, itu sama sekali tidak menjawab gitu. Karena apa yang terjadi akhir-akhir ini itu menjadi satu pertanyaan yang nampaknya sulit sekali kita menemukan jawabannya. Kenapa Pak Jokowi berubah gitu? Dan ternyata kemarin saya sempat diskusi dan mendapatkan jawaban penting dari kenapa Pak Jokowi tiba-tiba belok tajam atau berubah sangat drastis gitu ya. Karena ternyata alasannya ini mungkin nggak terprediksi oleh banyak orang. Alasannya adalah Pak Jokowi takut dengan Mahfud MD. Dan ya saya coba menganalisa jadinya, coba mengingat-ingat gitu ya, karena memang sebenarnya ketika Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati, itu Pak Jokowi yang sudah ada di Solo pun bisa langsung balik lagi ke Bogor dan ikut deklarasi dukungan Ganjar sebagai calon presiden Indonesia. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Ganjar nggak ada masalah sama sekali. Pak Jokowi mendukung Ganjar sebagai capres. Tapi ketika Ibu Mega mau mengusung Mahfud MD sebagai cawapresnya, ini yang kemudian nampaknya menjadi masalah. Dan itulah yang kemudian membuat Pak Jokowi jadi nggak hadir di deklarasi Ganjar Mahfud. Pak Jokowi hadir hanya di deklarasi Ganjar sebagai calon presiden, tapi ketika ada Pak Mahfud, Pak Jokowi berada di luar negeri. Karena emang nggak mau ternyata, karena memang takut katanya. Karena kalau kita ingat-ingat lagi di Pilpres 2019, ketika Ibu Mega juga mendorong Mahfud sebagai cawapres Pak Jokowi Mahfud MD waktu itu juga kan Pak Jokowi nggak mau gitu ya, atau tidak bisa tidak bisa mengusung atau memilih Pak Mahfud sebagai cawapres, sehingga yang dipilih adalah Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Ternyata alasan sebenarnya adalah Pak Jokowi takut sekali dengan Mahfud MD gitu. Dan saya nggak mendapatkan cerita yang lebih detail dari itu, hanya soal takut saja. Entah takut karena apa, tapi kalau urusan dengan Pak Mahfud pasti masalah hukum. Nah, masalah hukum yang seperti apa dan ada kasus apa, saya nggak ngerti. Tapi kira-kira itu menjadi masuk akal karena kalau kita ngelihat Pak Jokowi sebelumnya gitu ya, kan seperti sangat-sangat mempersiapkan. Seolah-olah cawapres itu sudah ditentukan gitu ya. Pak Jokowi sudah mengatur cawapres agar dipilih oleh Ibu Megawati. Seperti misalkan Sandiaga masuk ke P3, terus kemudian Erick Thohir masuk ke PAN gitu kan, terus Ridwan Kamil masuk ke Golkar. Ya meskipun saya nggak tahu kalau Ridwan Kamil itu masuk Golkar apakah ada campur tangan Pak Jokowi atau enggak, tapi kalau Erick dan Sandiaga kayaknya memang diarahkan dan itu sudah diakui oleh keduanya untuk masuk ke dua partai berbeda untuk membuka peluang kemungkinan mereka menjadi cawapres di Pilpres 2024 hari ini gitu. Jadi seandainya gitu ya, seandainya cawapresnya bukan Mahfud MD, mungkin Pak Jokowi akan mendukung Pak Ganjar. Mungkin Pak Jokowi akan hadir di deklarasi capres-cawapres di PDI Perjuangan. Tapi karena Ibu Mega tetap memilih Pak Mahfud, maka ya Pak Jokowi jadi nggak hadir, jadi berbelok dan kemudian melakukan manuver-manuver yang membuat Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto. Dan ketika saya tanya kenapa Pak Jokowi takut, saya nggak mendapatkan jawabannya. Tapi ketika saya tanya kenapa Ibu Mega ngotot memilih Mahfud MD, jawaban dari informan saya ini
Beliau bilang bahwa karena Ibu Mega tidak mau punya hutang sejarah kepada siapapun, termasuk kepada Pak Mahfud MD. Karena dengan gagalnya Pak Mahfud sebagai cawapres di Pilpres 2019, ada perasaan bersalah di sisi Ibu Mega, perasaan bersalah luar biasa, karena sudah mengusung, sudah mencalonkan, tapi kemudian batal terpilih. Dan Pak Mahfud juga sudah pakai baju, sudah siap untuk hadir deklarasi, tapi kemudian juga batal dipilih sebagai cawapres. Nah, Ibu Mega tidak mau punya hutang sejarah kepada seorang Mahfud MD yang begitu dekat dengan dia terkait cawapres di Pilpres. Sehingga ya dengan pemilihan Pak Mahfud sebagai cawapres hari ini itu sebagai apa ya? Sebagai pelunasan dari hutang sejarah yang terjadi tahun 2019. Dan selain itu memang Ibu Mega sangat-sangat mendukung Pak Mahfud dan tegaknya hukum di Indonesia agar semua permasalahan-permasalahan di negeri ini bisa lebih banyak diperbaiki oleh seorang Mahfud MD dengan posisi sebagai wakil presiden nantinya. Dan Ibu Mega berharap agar ya ini negara kita bisa lebih baik, lebih maju, dan ke depan kita bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan yang selama ini tidak bisa diselesaikan gitu. Jadi ya itulah alasannya. Dan sampai sekarang saya juga masih bertanya-tanya gitu terkait kenapa Pak Jokowi takut dengan Mahfud MD. Saya coba tanya ke keluarga, salah satu teman yang masih keluarga Pak Mahfud gitu ya. Saya coba tanya kemarin, apa ya yang kira-kira membuat Pak Jokowi ini takut? Dan jawaban dari teman saya ini itu tidak memuaskan. Itu tidak ada hubungannya dengan personal atau pribadi Pak Jokowi. Sehingga saya nggak bisa sebutkan jawaban dari informan saya di salah satu keluarga Pak Mahfud. Dan saya masih coba mencari tahu apa yang membuat Pak Jokowi sangat-sangat takut dengan Pak Mahfud. Alasan apa dan kasus apa, masalah apa, itu yang belum terjawab. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan titip di kolom komentar. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.